Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi zil fadli wal in'am wa zil jalali wal ikram. Salatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz zihab. Amma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberi amanah untuk menguraikan satu tema tentang tanda-tanda ibadah Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebenarnya tema ini kalau kita mau kaji secara mendalam, itu indikatornya nanti pasca Ramadan. Tetapi itu tidak menjadi persoalan ketika kita mau melihat bahwa apakah orang itu ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak di dalam sementara kita menjalankan ibadah Ramadan kita. Karena kenapa? Orang yang beribadah di bulan Ramadan itu ibaratnya pelari. Ketika di garis start itu banyak orang yang berlari. Pada saat orang berlari, di pertengahan kemungkinan sudah ada gugur beberapa orang. Tetapi yang dapat berhasil di dalam lari itu adalah orang yang bisa sampai ke garis finish. Orang yang beribadah di bulan suci Ramadan itu, kita bisa melihat siapa yang bisa sampai ke garis finish. Oleh karena itu, ulama kita mencoba untuk memberikan penjelasan tentang tanda-tanda orang yang diterima ibadahnya di bulan Ramadan itu. Yang pertama, orang yang konsisten di dalam menjalankan ibadah-ibadah itu meskipun dia sudah di luar Ramadan. Ya. Jadi indikator menentukan bahwa diterima amal ibadah seseorang itu, ya ini hanya sekedar tanda bahwa apakah orang itu istiqomah di dalam menjalankan ibadah Ramadannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang sudah memproklamirkan diri bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah. Ya. Inilah yang susah dalam kehidupan kita, bahwa konsisten istiqamah di dalam menjalankan ibadah itu yang menjadi persoalan. Karena sering sekali dalam kehidupan sosial kita, apatah lagi berkaitan dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan itu, biasanya orang bilang mapel-pel taimanu maki. Ketika kita di awal kita semangat, ya, kita rajin, bahkan belum masuk waktu kita sudah datang di masjid. Ya. Itu yang biasa menjadi persoalan kita. Maka ketika kita mau menilai orang apakah ibadahnya itu diterima atau tidak, indikator utamanya apakah orang itu tetap istiqomah di dalam menjalankan ibadah itu sendiri pasca Ramadan. Yang kedua,
Indikatornya adalah semakin meningkatnya rasa takwa yang ada pada pribadi muslim itu. Ya. Kita maklumi bersama bahwa tujuan utama berpuasa itu adalah yaitu la'allakum tattaqun. Ya. Orang yang berpuasa itu adalah endingnya adalah agar orang itu menjadi pribadi-pribadi yang takwa. Nah, kalau kita mau kaji siapa orang yang bertakwa itu penjelasannya banyak di dalam Al-Quran. Ya, kita bisa melihat misalnya yang disebut orang bertakwa itu adalah yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra wad darra. Ya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang selalu menginfakkan, mensedekahkan hartanya itu baik dalam kondisi senang maupun dalam kondisi susah. Ya, biasanya kita bersedekah itu kalau kita banyak uang. Tetapi tidak banyak pun uang, kalau dia orang bertakwa itu tetap dia sedekah. Ya, itu. Yang kedua, indikatornya orang bertakwa itu adalah wal kadhiminal ghaidha. Dia mampu menahan amarahnya. Ya. Semua orang itu adalah menjadi fitrah dalam diri manusia itu tentang marah. Ya. Semua orang bisa marah. Ya, jangankan kita, Nabi saja itu sering marah. Ya. Bagaimana caranya sahabat menilai Nabi itu marah? Sahabat melihat kalau Naimi, orang Bugis bilang tandra sulana. Ya, itu ada urat di sini. Nah, lihat di jidat Nabi itu, maka sahabat mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini marah. Ya, tetapi kemarahan kita itu mesti kita tahan. Ya, yang tidak direstui di dalam ajaran agama itu bahwa marah yang dibarengi dengan perbuatan anarkis. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ketika di rumah ada anak kita yang memecahkan piring di rumah, kita marah, itu manusiawi itu. Tetapi yang tidak manusiawi adalah ketika anak kita memecahkan piring di rumah, kepalanya juga ikut pecah. Ya, itu karena kita tidak bisa menahan amarah kita. Yang ketiga, indikatornya orang yang bertakwa itu adalah wal afina anin nas. Ya. Suka memberi pemaafan. Ya. Orang-orang yang bertakwa itu kalau ada orang yang bersalah kepadanya, dia memberikan pemaafan. Ya, meskipun sebenarnya Tuhan mengatakan wajasa sayyi'atin sayyi'atun mitluha. Balasan dari sebuah kejahatan itu adalah kejahatan yang serupa. Jadi kalau ada yang tonjoki, tonjoki juga bahasa Al-Quran. Kalau ada yang tendangi, tendangi juga. Ya, kalau ada yang pukulki, pukulki juga. Ya, tetapi jangan berhenti di ayat itu, masih ada sambungannya. Faman afa, barang siapa yang mampu memaafkan. Ya. Wa aslaha, bukan hanya sekedar memaafkan kata Allah, tetapi kita bisa berbuat baik terhadap orang yang pernah melakukan kesalahan kepada kita, fa ajruhu 'ala Allah, maka nilai pahalanya itu di sisi Allah. Innahu la yuhibbuz zalimin, sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Meminta maaf itu mudah, tetapi memaafkan orang tidak semua orang bisa lakukan itu. Tetapi kalau kita mampu melampaui itu, mampu memaafkan orang, kita tidak memiliki sifat-sifat dendam, maka itu tandanya bahwa hati kita menjadi hati yang damai, jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang tenteram. Dan kita adalah termasuk orang yang dikategorikan Allah sebagai orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tanda orang yang diterima ibadahnya itu adalah semakin meningkat rasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
kata ulama kita bahwa orang yang diterima ibadahnya di Ramadan itu adalah hatinya semakin lembut dan semakin dia dermawan. Ramadan itu mengajarkan kita menjadi orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Indikatornya di mana? Bahwa di bulan Ramadan itu kita dianjurkan beberapa hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kedermawanan. Memberikan buka puasa, berzakat, berimpak, bersedekah, fidyah. Ya, itu semua menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk menjadi orang-orang yang dermawan. Oleh karena itu, Ramadan ini ketika dia mengajarkan kita menjadi orang-orang yang dermawan itu, maka ini yang mesti kita pertahankan. Karena kenapa? Satu juga penyakit jiwa yang ada dalam diri kita, kalau kita itu menjadi orang-orang yang kikir. Ya, Ramadan mengajarkan bahwa kita mesti menjadi orang dermawan. Ya, dengan zakat fitrah kita, zakat mal kita, bahkan Nabi mengatakan afdalus shadaqat shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah itu adalah sedekah kita di bulan suci Ramadan. Maka perbanyaklah bersedekah itu. Ya, sekali lagi bahwa orang yang suka bersedekah itu adalah orang yang tenang dan bahagia jiwanya. Orang yang kikir berarti itu adalah orang yang tidak tenang dan tentram jiwanya. Dan biasanya orang yang kikir itu biasanya dia rakus dan suka meminta-minta. Ya, orang Bugis bilang yato nama seke, yato nama ngwa, yato nama perilau. Ya, pasti itu. Ya, coba kita lihat, mohon maaf untuk ibu-ibu. Ya, bagaimana ya tanda-tandanya bahwa ini orang seke. Coba kita lihat kalau ada arisan tak. Ya, mohon maaf ini ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu di arisan itu ya suka membungkus. Ya, itu ada diistilahkan Columbus, ya, kelompok ibu-ibu yang suka membungkus. Kalau ada biasa ibu-ibu yang suka membungkus, mohon maaf, ya, dan suka meminta-minta, ya, belum pinai arisannya na minta mi, ya, pasti dia itu adalah orang kikir. Kalau dia tidak kikir, pasti dia rakus. Kalau dia tidak rakus, pasti dia suka minta-minta. Itu ini tiga sifat ini menyatu di dalam satu orang. Ya, jadi orang Bugis bilang ya to nama seke, ya to nama ngwa, ya to nama relau. Ya, inilah yang diajarkan di Ramadan itu agar kita menjadi orang-orang yang suka memberi. Ya, karena kenapa? The more you give, the more you take. Ya, semakin banyak kita memberi, semakin banyak yang datang kepada kita. Ya, inilah yang kekeliruan kita orang Indonesia, selalu take and give. Salah itu, harus dibalik. Ya, mesti give dulu baru take. Ya, ini yang kekeliruan kita. Karena kenapa? Ajaran Islam itu tidak pernah mengajarkan kepada kita awalan di, tetapi selalu awalan me. Ya, kita mesti menyayangi baru disayangi. Ya, kita mesti menghormati baru dihormati. Kita mesti melayani baru dilayani. Ya kan kita selalu mau dilayani, tetapi pernahkah Anda melayani? Kita mau disayangi oleh istri kita, tetapi pintarkah kita menyayangi istri kita? Ya, sehingga Nabi mengatakan man la yarham la yurham. Siapa yang tidak pintar menyayangi, pasti dia tidak bisa disayangi. Jadi Islam itu adalah ajaran bukan ajaran di. Islam itu adalah ajaran memberi, bukan diberi. Ya, al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Tangan di atas itu jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Orang yang meminta-minta itu pasti posisinya itu tidak bagus. Tetapi ketika Anda menjadi orang yang tangan di atas, pasti posisi Anda itu adalah posisi yang bagus. Karena seperti itu yang diajarkan oleh ajaran agama kita. Begitu pentingnya sedekah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nara walau bisyikki tamrah.
bentengi dirimu dari api neraka meskipun dengan sebutir kurma. Bayangkan, Nabi mengatakan pentingnya itu sedekah. Sedekahlah dengan nilai yang minimal. Nilai minimal di negeri Arab itu sebutir kurma. Kalau kita sebutir langsat, sebutir rambutan, segelas susu, sepotong roti, sepiring nasi, secangkir teh, kalau perlu sebatang rokok misalnya, sedekah. Ya, kita bersedekah. Ya, karena kenapa? Itulah yang mengikis habis, yaitu sifat-sifat ketamakan yang ada dalam diri kita. Bahkan Nabi begitu pentingnya yang namanya sedekah, tidak selalu melulu harus dengan materi. Beliau mengatakan, fa illam tajid, jika Anda tidak menemukan sebutir kurma yang Anda bisa sedekahkan, kata Rasulullah, fa bi kalimatin thayyibah, bersedekahlah dengan tutur kata yang baik. Jadi tutur kata yang baik kepada sesama itu adalah bahagian sedekah kita. Tabassumuka ala wajhi akhika sedekah. Ya, bermuka manis di depan saudara-saudara kita itu adalah sedekah. Ya, imatatul aza ala thoriq, menyingkirkan duri di jalanan. Ya, itu juga sedekah kita. Mendorong mobil tetangga kita yang lagi suap akinya, itu adalah sedekah kita. Orang yang suka memberi seperti itu, orang yang suka menolong seperti itu itulah yang orang-orang yang betul-betul terdidik di bulan suci Ramadan. Karena Ramadan itu adalah momennya untuk kita banyak bersedekah, banyak memberi dan banyak menolong. Itu yang ketiga. Yang keempat, orang yang diterima ibadahnya di Ramadan itu adalah dia rindu dan selalu merindukan Ramadan. Ya. Jadi ketika kita sudah merasa bahwa kita rindu dan merindukan Ramadan itu pertanda bahwa amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada orang, mate, lo sih tamar malang, masih sesegi dia tuh mau puasa, ya, dan seterusnya. Itu berarti bahwa kemungkinan besar ada hal-hal yang mengganjal di dalam batin kita. Tetapi ketika kita sudah rindu, kita bergembira dengan masuknya Ramadan, ya, dan selalu kita merindukan Ramadan itu karena ada momen-momen spesial yang kita bisa laksanakan, khususnya dari sisi ibadah kita, ada tarawih kita, ada tahajud kita, ada buka puasa kita dan seterusnya. Momen-momen seperti itu kalau kita selalu merindukannya di dalam kehidupan kita, itu pertanda bahwa ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bahwa tanda orang yang diterima ibadahnya di Ramadan itu doanya terkabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita urut dari ayat-ayat puasa itu, bahwa ketika hamba-hambaku berdoa kepadaku, niscaya kami akan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan permintaan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita semua, sehingga sekali lagi kita tetap istiqamah menjalankan ibadah Ramadan kita. Kita berharap bahwa kita semua sampai di garis finish untuk amaliyah Ramadan kita, dan pasca nanti Ramadan tetap juga istiqamah untuk menjalankannya. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan imannya, sehingga kita bisa menjalankan dengan penuh kebahagiaan seluruh amaliyah Ramadan kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya man huwa mahmudun bi kulli lisan. Wa nashkuruka ya man a'tan ni'ami ala kulli insan. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil insi wal jan. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ulil ilmi wal irfan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la man hawlana syaqiyan wa la mahruma
Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu berzikir mengingat-Mu. Bantulah kami untuk selalu mensyukuri segala nikmat-Mu. Bantulah kami untuk selalu memperbaiki ibadah-ibadah kepadamu. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik. Ya Allah, anugerahkanlah kami cinta-Mu. Cinta dari orang-orang yang mencintai-Mu dan mencintai segala amal kebajikan yang mendekatkan kami kepada cinta-Mu. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan keluarga dan handai tolan kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan orang-orang yang telah mewakafkan sebahagian hidupnya untuk kejayaan agama, bangsa dan negara kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.